Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas sebuah soal berkaitan dengan materi kesetimbangan benda tegar. Ini termasuk soal yang sulit ya. Diambil dari ujian nasional fisika tahun 2019 nomor 13. Kita pahami soalnya terlebih dahulu ya. Nanti saya akan berusaha untuk membahasnya secara detail dan secara jelas. Jadi mohon maaf jika agak sedikit lama. Kita pahami terlebih dahulu soalnya bersama-sama. Seseorang naik tangga mungkin yang disandarkan pada dinding vertikal yang licin dengan sudut kemiringan tertentu seperti tampak pada gambar ya. Jadi di sini ada dinding licin, tingginya 4 meter, kemudian di sini ada lantai kasar, panjangnya 3 meter ya. Lalu di sini ada sebuah tangga yang bersandar. Nah, kalau ini 3, ini 4, maka logikanya panjang tangganya nanti 5 meter ya, Dek ya. Dari mana? Ini adalah dari Pythagoras. 3, 4, otomatis 5 ya, itu angka dari triple Pythagoras. Kemudian di sini ada orang yang sedang mencoba untuk naik tangga. Berat tangganya 300 Newton dan berat orang 700 Newton. Berat tangga ini kita misalkan WT, untuk berat orang kita misalkan WO. Bila orang tersebut dapat naik sejauh 3 meter sesaat sebelum tangga itu tergelincir. Berarti kalau sebelum tangga itu tergelincir, ini berarti tangganya masih seimbang ya setelah dia naik sejauh 3 meter. Jadi kita misalkan saja ini adalah 3 meter ya. Sekalian kita lengkapi soalnya. Kalau ini 5 meter totalnya, kemudian ini 3 meter, maka sisanya 2 meter. Nah, yang ditanyakan koefisien gesekan antara lantai dan tangga adalah, jadi koefisien gesekan antara lantai dan tangga itu simbolnya mu ya. Mu itu muncul dari gaya gesek yang ditimbulkan oleh lantai yang kasar terhadap tangga. Ya, jadi gaya geseknya nanti arahnya adalah ke kiri ya, Dek ya. Nah, mengapa ke kiri? Karena ini tangganya cenderung bergerak ke kanan ya. Kalau dia tergelincir, tangganya bergerak ke kanan. Nah, fungsi dari gaya gesek di sini adalah mencegah supaya tangga ini tidak tergelincir. Jadi arahnya harus berlawanan dengan arah kecenderungan dari gerakan tangga. Jelas ya? Itu alasannya mengapa gaya gesek arahnya ke kiri. Nah, gaya gesek sendiri itu rumusnya adalah mu dikalikan dengan n. Ya, mu itu adalah koefisien gesekan yang ditanyakan di soal. Kemudian n itu adalah gaya normal dari lantai dan tangga. Ingat, jika ada dua benda yang saling berkontak seperti ini, maka nanti ada gaya normal. Arahnya adalah tegak lurus, jadi ini arahnya ke atas. Kita misalkan ini N1 ya. Jadi ini adalah titik 1. Nah, ini kalau ini N1, maka yang di sini ini juga ada gaya kontak ya. Nah, ini kita misalkan saja N2. Berarti ini adalah titik yang kedua. Nah, maka F sama dengan mu dikalikan dengan N1. Sehingga untuk mu sendiri nanti F dibagi dengan N1. Nah, dari sini tugas kita sekarang adalah menghitung terlebih dahulu berapakah F kecil dan berapakah N1. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita menggunakan syarat keseimbangan benda tegar. Masih ingat syaratnya? Jadi benda dikatakan seimbang jika memenuhi syarat yang pertama, sigma Fx sama dengan 0, kemudian sigma Fy sama dengan 0. Kedua syarat ini menyebabkan benda tersebut tidak bergerak secara translasi ya, dia tidak bergerak lurus. Kalau terpenuhi sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Apakah cukup? Ini belum cukup karena ada syarat yang ketiga, yaitu sigma torsi sama dengan 0. Kalau ini adalah syarat keseimbangan translasi, kalau yang ini adalah syarat keseimbangan rotasi. Ya, jadi di sini benda tidak bergerak translasi, juga tidak bergerak secara rotasi. Nah, sekarang kita gambar terlebih dahulu, kita lengkapi dulu gambar soalnya dengan gaya yang bekerja pada sistem. Yang pertama di sini ada orang. Nah, orang ini punya berat ya, Dek ya. Berarti kalau berat arahnya ke bawah, ini adalah WO. Kemudian ini ada tangga. Tangganya juga punya berat 700 Newton ya. Nah, ini pusat masanya dari tengah-tengah sini. Ini kita sebut sebagai WT. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita harus mencari berapakah N1 terlebih dahulu ya. Nah, di sini tampak N1 arahnya ke atas. Berarti ini searah dengan sumbu Y ya, sumbu Y positif. Maka yang kita gunakan itu sebenarnya adalah syarat yang kedua, yaitu sigma Fy sama dengan 0.
Jadi kalau sigma F sama dengan 0, artinya gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah. Coba adik perhatikan ya. Ini gaya yang ke atas hanyalah N1 saja. Berarti N1 sama dengan total gaya yang arahnya ke bawah. Berarti W orang dan W tangga. Berarti N1 sama dengan W orang ditambah W tangga. Kita masukkan angkanya ya. W orang 700 Newton. W tangga 300 Newton. Berarti N1 sama dengan 1000 Newton. Jadi di sini kita sudah berhasil menemukan berapakah N1. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berapakah F kecil. F kecil ini adalah gaya gesek yang bekerja pada tangga ya Dek ya, karena lantainya kasar. Arahnya ke kiri, berarti searah dengan sumbu X negatif. Maka untuk mencari F kecil kita bisa menggunakan syarat keseimbangan benda tegar yang pertama, yaitu sigma Fx sama dengan 0. Artinya total gaya yang arahnya ke kiri sama dengan total gaya yang arahnya ke kanan. Nah, kebetulan di sistem ini gaya yang ke kiri itu F kecil, gaya yang ke kanan itu adalah N2. Jadi F kecil sama dengan N2. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, karena N2 itu tidak diketahui di soal, maka kita bisa menghitung dengan menggunakan syarat keseimbangan benda tegar yang ketiga ya, yaitu sigma torsi sama dengan 0. Torsi itu adalah momen gaya. Masih ingat rumusnya? Jadi yang namanya torsi itu adalah R dikalikan dengan F. R itu adalah jarak antara F terhadap poros. F-nya sendiri itu adalah gaya ya, yang mana R dan F itu harus tegak lurus. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya yang kita jadikan poros adalah titik nomor 1. Berarti N1 di sini bisa kita coret. Demikian juga dengan F kecil. Ingat ya Dek ya, gaya yang bekerja pada poros maka dia tidak menghasilkan momen gaya atau torsi yang dihasilkan sama dengan 0. Sehingga gaya yang tertinggal di sini hanya ada 3 gaya saja, yaitu N2 yang kita cari, kemudian W orang dan W tangga. W orang dan W tangga ini juga sudah diketahui di soal ya, besarnya 300 Newton dan 700 Newton. Oke, sekarang kita gunakan syarat keseimbangan benda tegar yang ketiga. Saya bersihkan dulu ya. Nah, seperti ini biar enak. Jadi di sini ada N2, ini yang kita cari ya. Kemudian ini ada N1 dan F kecil. Ini kita coret terlebih dahulu karena titik nomor 1 ini yang kita jadikan poros. Syarat keseimbangan benda tegar yang ketiga, sigma torsi sama dengan 0. Selanjutnya kita tentukan dulu arah putaran dari masing-masing gaya. Ingat di sini titik 1 yang dijadikan acuan, dijadikan poros ya. Kita mulai dari N2. N2 ini akan menyebabkan batang cenderung berotasi searah dengan jarum jam. Coba adik bayangkan ya, di titik nomor 1 ini kita paku, kemudian di ujung batang ini ya, di ujung tangga ini kita tarik gaya sebesar N2 arahnya ke kanan. Di sini dipaku. Maka batang ini akan cenderung berotasi searah dengan jarum jam. Sudah bisa membayangkan ya. Nah, sebaliknya W orang dan W tangga ini akan menyebabkan batang atau tangga ini cenderung berotasi berlawanan dengan jarum jam. Dikatakan seimbang, sigma torsi sama dengan 0, artinya torsi yang menyebabkan batang berotasi searah dengan jarum jam harus tepat sama dengan torsi yang menyebabkan batang ini berotasi berlawanan dengan jarum jam. Torsi tadi masih ingat rumusnya ya, R dikalikan dengan F. Berarti langsung saja di sini N2 dikalikan R2 ya, sama dengan W orang kali R orang ditambah W tangga kali R tangga ya. Kita pelan-pelan saja. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita tulis dulu gaya yang diketahui di soal ya. N2 ini yang kita cari, R2 nya biarkan saja dulu. Kemudian W orang 700 ditambah W tangga 300. Sekarang kita akan tentukan dulu R2 ya. Jadi kalau N2 ini saya perpanjang ya Dek ya, garis gayanya seperti ini ya. Nah, R2 itu adalah yang ini. Jadi R2 itu adalah jarak antara gaya N2 terhadap poros, terhadap titik nomor 1. Nah, ini harus tegak lurus. Jadi yang namanya R2 itu tidak sama dengan panjang tangga, melainkan sama dengan garis yang ini.
Nah, ini adalah R2. Nah, kebetulan di sini R2 dari gambar ini kita tahu bahwa R2 itu sama dengan tinggi dari dinding. Berarti ini N2 kali 4. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita akan menentukan RO. Ini adalah WO. RO itu adalah jarak antara gaya WO ini ya terhadap poros, terhadap titik nomor 1. Nah, ini adalah RO. Nah, berapakah RO? Coba adik perhatikan, ini ada sebuah segitiga ya, segitiga siku-siku seperti ini. Ini adalah RO. Nah, panjang sisi miringnya ini sama dengan 3 meter ya. Nah, ini 3 meter. Dari perbandingan cos, kita tahu bahwa RO itu sama dengan 3 cos theta ya. Cos itu adalah samping dibagi dengan miring. Berarti RO kita peroleh sama dengan 3 cos theta. Nah, sebenarnya dengan cara yang sama, RT kita peroleh 2,5 cos theta ya. Jadi RT itu adalah jarak antara WT terhadap poros. Berarti yang ini. Nah, berarti sekarang segitiganya lebih kecil lagi. Yang ini ya. Panjang sisi miringnya 2,5 meter, yang kita butuhkan RT, berarti RT sama dengan 2,5 cos theta. Nah, berapakah cos theta? Sekarang kita pakai segitiga yang besar ya, yang paling besar sendiri. Di sini 3 meter, 4 meter, 5 meter. Cos samping per miring, berarti cos itu adalah 3 dibagi 5. Jadi RO sama dengan 3 kali 3/5 sama dengan 9/5 meter. RT sama dengan 2,5 itu 5/2 ya, kali 3/5 sama dengan 15/10 meter. Nah, hasil ini kita masukkan kembali ke persamaan semula. Jadi RO-nya 9/5, kemudian RT-nya sama dengan 15/10. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, adik-adik, selanjutnya kita tinggal menghitung yang ini ya. Jadi 700 kali 9/5 itu sama dengan 1260. Kemudian 300 kali 1,5 sama dengan 450. Kalau kita jumlahkan, ini ketemunya 1710. N2 kali 4. Tujuan kita adalah menghitung N2. Berarti N2 sama dengan 1710 dibagi 4. Ini sama dengan 427,5 Newton. Nah, adik-adik, dari slide sebelumnya kita tahu bahwa yang namanya gaya gesek atau F kecil sama dengan N2. Sementara N2 tadi sudah ketemu sama dengan 427,5 Newton. Sehingga untuk menghitung koefisien gesekan antara lantai dan tangga, berarti mu sama dengan F gesek dibagi dengan N1. Berarti mu sama dengan 427,5 dibagi N1-nya 1000 ya. Nah, ini kita peroleh mu sama dengan 0,4275, atau kalau kita bulatkan ini sama dengan 0,43. Jadi nomor 13 jawabannya adalah yang B. Baiklah adik-adik, demikian tadi pembahasan soal nomor 13. Selamat belajar dan tetap semangat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.